Halo teman-teman, petualang cilik. Selamat datang kembali di kanal cerita kami. Hari ini, kita akan ikut dalam sebuah perjalanan seru ke negara indah di Afrika Timur. Bersama dua sahabat kita, Bebek Kuning dan Beruang Putih. Di tepi danau yang tenang, Bebek Kuning yang selalu bersemangat membuka peta dunia. Matanya berbinar-binar. Beruang Putih, aku mau pergi ke tempat yang belum pernah kita kunjungi, katanya. Beruang Putih yang bijaksana tersenyum. Bagaimana kalau kita ke Burundi? Orang bilang negara itu kecil, tapi punya keindahan yang luar biasa. Tanpa pikir panjang, Mereka langsung bersiap. ransel, topi petualang, dan kamera. Semua sudah masuk ke dalam tas. Tak lama kemudian, pesawat mereka mendarat di Bujumbura, ibu kota Burundi yang terletak di tepi danau Tanganyika. Angin hangat langsung menyambut kedatangan mereka. Wow, lihat danau itu. Besar sekali. Seru Bebek Kuning takjub. Tentu saja, jawab Beruang Putih. Ini adalah Danau Tanganyika, salah satu danau terdalam di dunia. Mereka berjalan-jalan di tepi danau, melihat para nelayan yang baru kembali dengan hasil tangkapan mereka. Tujuan pertama mereka adalah Pantai Saga yang terkenal. Pasir putih yang lembut dan air danau yang jernih membuat Bebek Kuning tak bisa menahan diri. Ia langsung berlari ke girangan. Di sana, ada anak-anak lokal yang sedang asyik bermain bola. Bebek Kuning pun ikut bergabung. Sementara Beruang Putih mengabadikan momen indah itu dengan kameranya. Perjalanan mereka berlanjut ke pedalaman, menuju air terjun Karera. Pemandangannya sungguh menakjubkan. Airnya jatuh bertingkat-tingkat di antara bebatuan yang diselimuti lumut hijau. Wah, ini seperti tirai air raksasa, kata Bebek Kuning dengan mata berbinar-binar kagum. Mereka berdiri di dekat air terjun, merasakan percikan air segar yang menerpa wajah. Rasanya sejuk sekali. Selanjutnya, petualangan membawa mereka ke Taman Nasional Rusi. Di sana, mereka naik perahu kecil, menyusuri sungai yang tenang. Tiba-tiba, Beruang Putih berbisik, "Es, lihat itu, kuda Nil." Beberapa kuda Nil besar sedang berendam santai di air. Di atas mereka, burung-burung eksotis dengan warna-warni cantik berterbangan. Bebek Kuning dengan sigap mencatat semua yang ia lihat di buku petualangan kecilnya. Tidak lengkap rasanya ke Burundi tanpa mengunjungi situs Gishora Drum Sanctuary. Ini adalah tempat bersejarah di mana genderang atau drum tradisional Burundi dilestarikan. Dum. Suara drum besar yang dipukul dengan irama yang kuat dan penuh semangat memenuhi udara. Bebek Kuning yang ceria tak bisa menahan diri untuk tidak menari kecil mengikuti irama yang menghentak itu. Dari sana, mereka naik ke daerah perbukitan yang hijau dan sejuk. Hamparan perkebunan kopi yang subur menyambut mereka. Wah, banyak sekali buah kopi berwarna merah, seru Bebek Kuning. Seorang petani yang ramah menjelaskan. Burundi memang terkenal dengan kopinya yang berkualitas. Bebek Kuning bahkan mencoba membantu memetik beberapa buah kopi. Selain kopi, mereka juga melihat ladang teh yang luas dan kebun pisang yang tertata rapi. Beruang Putih pun belajar cara daun teh dipetik dan dikeringkan. Di sebuah desa, mereka melihat proses pengolahan kopi secara tradisional. Aroma kopi yang baru dipanggang memenuhi udara. Harumnya luar biasa, kata Bebek Kuning sambil menghirup dalam-dalam. Warga desa yang ramah kemudian mengundang mereka untuk makan bersama. Mereka mencicipi makanan khas Burundi, seperti ugali yang terbuat dari jagung, ikan segar dari Danau Tanganyika, serta kacang dan pisang rebus. Semuanya enak. Bebek Kuning makan dengan sangat lahap. Mereka juga mencoba minuman tradisional yang terbuat dari pisang. Wah, rasanya unik sekali, kata Beruang Putih sambil tersenyum. Sebelum pulang, mereka mampir ke pasar tradisional di Bujumbura. Pasar itu sangat ramai dan penuh warna. Ada banyak sekali ken-ken indah dan kerajinan tangan yang menarik. Bebek Kuning membeli beberapa oleh-oleh, seperti keranjang anyaman yang cantik, sekantong biji kopi Burundi untuk dibawa pulang, dan miniatur drum tradisional sebagai kenang-kenangan. Sore harinya, mereka kembali ke tepi danau Tanganyika untuk menikmati matahari terbenam. Langit perlahan berubah warna menjadi oranye keemasan yang begitu indah. Mereka duduk diam, menikmati momen yang tenang itu. Ini benar-benar perjalanan yang luar biasa.
bisik bebek kuning. Di pesawat dalam perjalanan pulang, hati mereka penuh dengan kenangan indah. Burundi memang negara yang kecil, tapi kekayaan alam dan budayanya sangat luar biasa, kata beruang putih. Bebek kuning membuka buku catatannya dan menulis, petualangan bukan tentang seberapa jauh kita pergi, tapi tentang apa yang kita pelajari dan rasakan di sepanjang jalan. Nah, begitulah kisah petualangan bebek kuning dan beruang putih di Burundi. Seru sekali kan? Sampai jumpa di petualangan berikutnya ya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan cerita ini ke teman-temanmu. Dah.